sudah melakukan banyak hal tapi selalu merasa kurang cukup karena ada yang nggak selesai dalam sehari. Kadang baru terasa ketika diri merasa lelah dan butuh istirahat. Bahkan seringkali saat makan juga terpakai untuk memantau pekerjaan. Makan di depan laptop, komputer, juga smartphone rasanya sudah jadi jalan ninja demi menyelesaikan pekerjaan yang rasanya tidak berujung. Tidak sedikit yang kini merasakan hal tersebut. Niat hati ingin maksimal dalam memanfaatkan waktu, tapi malah terasa dikejar waktu. Lalu, apa yang sebenarnya menjadi kendala? Apa yang menyebabkan rasanya waktu 24 jam dalam sehari begitu cepat berlalu? Sebelumnya, mari kita pahami dulu apa arti waktu. Menurut KBBI, waktu memiliki arti bahwa seluruh rangkaian proses, perbuatan, atau keadaan yang sedang berlangsung. Waktu juga berarti peluang. Karena itu, waktu dapat dibagi berdasarkan kebutuhan dan keinginan seseorang, mulai untuk diri sendiri maupun kewajiban. Beberapa skala waktu yang umum diketahui diantaranya detik, menit, jam, hari, bulan, dan tahun. Dari sini, kita semakin paham bahwa sekecil apapun waktu berjalan, itu sangat berharga. Biasanya, banyak orang yang rajin memantau waktunya dengan jam tangan atau smartphone yang digunakan sehari-hari. Ada yang memandang dengan perasaan tenang, ada juga yang merasa cemas karena terburu-buru. Nyatanya, masih banyak juga yang justru merasa kendala berbalik dari kasus tersebut, yaitu orang-orang yang malah bingung mau melakukan apa dan merasa 24 jam dalam sehari begitu lama. Sehingga keadaan tersebut tanpa sadar membentuk mereka menjadi seseorang yang tidak komitmen dalam kegiatannya. Sudut pandang seseorang mengenali waktu inilah yang perlu diperbaiki. Ketika seseorang sudah memahami arti waktu dengan baik, maka keinginan dalam menjalankan kegiatan setiap hari akan selalu bersemangat untuk tepat waktu dan selesai dengan baik. Meski tidak terlihat, ternyata waktu punya sifat yang perlu kita ketahui. Di antaranya, tidak bisa diubah dan diulang. Sehingga ketika suatu hal terjadi, maka itu sudah terlewat, tidak bisa terulang, bahkan mustahil untuk diperbaiki. Hubungan di antara kejadian itu disebut juga dengan sebab akibat, di mana sesuatu yang terjadi di masa lalu mempengaruhi apa yang terjadi di masa sekarang dan masa depan. Tapi masa depan atau masa sekarang tidak berpengaruh apa-apa terhadap masa lampau. Waktu juga punya sifat sebagai yang dibutuhkan. Waktu menjadi persyaratan agar suatu hal dapat terjadi. Atau bisa dibilang tidak ada yang terjadi dalam sekejap pun tanpa adanya waktu. Selain itu, waktu juga dapat dihitung. Waktu biasanya diukur dengan satuan detik dan sangat penting untuk hampir setiap pekerjaan manusia, mulai dari seni, bisnis, sains, dan kegiatan sehari-hari lainnya. Perlu kita ketahui bahwa waktu yang sudah berlalu adalah kesempatan kita untuk melakukan banyak hal bermanfaat yang akan berpengaruh di waktu selanjutnya. Karena itu, jika waktu disia-siakan, tentu si pemilik waktu akan merasa rugi dan berpikir, "Kenapa aku tidak bisa melakukan kemarin?" Mereka yang merasa kekurangan waktu dan bahkan yang menyia-nyiakannya perlu juga untuk memulai fokus dalam mengelola waktu. Demi menghindari penyesalan, mengelola waktu bisa jadi solusi, asal si pemilik waktu memiliki komitmen dan konsisten dalam melakukannya. Mengelola waktu atau yang lebih dikenal dengan manajemen waktu artinya kemampuan seseorang untuk fokus dan memprioritaskan tugas demi mempertahankan produktivitas di setiap waktunya. Dengan tujuan mencapai target dari kegiatan yang dikerjakan, manajemen waktu juga berfungsi melakukan kontrol atas kerja dengan batas tertentu untuk setiap kegiatan, dengan harapan mencapai hasil yang maksimal. Selain itu, menurut para ahli, manajemen waktu adalah keterampilan yang berkaitan dengan berbagai upaya atau tindakan seseorang yang dilakukan dengan cara yang tepat juga terencana, dengan tujuan mampu memanfaatkan waktu sebaik mungkin. Ada juga yang menyatakan, manajemen waktu adalah bentuk memanfaatkan waktu untuk melakukan hal-hal penting yang sudah diprioritaskan setiap harinya, sehingga pekerjaan bisa diselesaikan dengan efektif dan efisien. Tentunya, dalam usaha membentuk manajemen waktu, ada beberapa kendala yang perlu diperhatikan, yakni rasa ingin menunda kegiatan. Hal ini menjadi musuh terbesar dalam manajemen waktu, dan ada juga perasaan atau pikiran bahwa ada hal lain yang lebih mood untuk dikerjakan lebih dulu, dibanding tugas yang sudah menjadi prioritas. Sifat penundaan inilah yang menjadi suatu hal yang harus dilawan oleh masing-masing individu. Tanpa komitmen atau tujuan yang diinginkan, manajemen waktu akan terasa sia-sia dilakukan. Jadi, pastikan kedua hal ini dirancang sebelum benar-benar siap memulai cari tahu bagaimanakah cara yang tepat manajemen waktu.
Ketika kendala tersebut sudah siap dihadapi, kita akan lebih memahami diri kita tentang bagaimana manajemen waktu yang menyenangkan dan sesuai dengan karakter kita masing-masing. Manajemen waktu bisa dimulai dengan mencari tahu cara yang menyenangkan untuk setiap individu, seperti mencatat prioritas tugas harian. Misalnya, ada yang senang mencatat dengan kertas atau pulpen, atau dengan aplikasi yang sudah mendukung pada smartphone. Yang perlu diperhatikan, hal ini bisa mudah terlihat ketika kita sedang berkegiatan. Langkah selanjutnya, coba mengalokasikan waktu, sehingga setiap orang bisa berasa memiliki kehidupan yang seimbang. Salah satu caranya dengan mengalokasikan 60% untuk pekerjaan yang sudah direncanakan, dan 40% untuk waktu tidak terduga. Bisa juga dengan selalu menjaga ketepatan waktu yang sudah dibatasi untuk tugas lain, sehingga berdampak baik akan rencana di masa mendatang. Langkah mudahnya bisa dengan membuat jadwal kegiatan harian, mulai dari bangun tidur, bekerja, hingga kembali tidur. Tulis waktu jam saat kita perlu mengerjakannya. Berbeda dengan to-do list. Jadwal kegiatan harian ini dibuat untuk beberapa kegiatan yang berlangsung rutin setiap hari. Kemudian, membagi aktivitas sesuai dengan jangka waktunya masing-masing, agar kita tahu kapan batas waktu kegiatan tersebut selesai dan kapan kegiatan lain harus dimulai. Dalam proses mengerjakan tugas harian, kondisikan lingkungan sekitar untuk menciptakan suasana yang tenang, aman, dan menyenangkan. Pastikan tidak banyak distraksi dan gangguan dari lingkungan sekitar, sehingga tidak ada godaan untuk menunda pekerjaan yang perlu diselesaikan. Buat to-do list sebelum memulai aktivitas atau pekerjaan. Ini cukup ampuh, sehingga setiap individu akan menyadari dan kembali ke yang seharusnya dikerjakan saat memulai banyak distraksi. To-do list secara tidak langsung juga sebagai pemantau pekerjaan harus selesai tepat waktu. Gunakan checklist ketika selesai. Itu akan mencipta rasa puas karena tugas berhasil diselesaikan. Ketika manajemen waktu sudah bisa diselesaikan, berikut manfaat yang perlu kita ketahui untuk menambah semangat dalam berkegiatan agar tidak menyia-nyiakan waktu. Seseorang perlahan akan terbentuk menjadi si tepat waktu dan disiplin, sehingga setiap kali melakukan pertemuan, mereka akan fokus pada pembahasan tersebut, tentunya dengan waktu yang sudah dijanjikan, sehingga tak jarang orang yang tepat waktu punya karakter dan tampilan yang baik juga disegani. Selain itu, mereka yang mulai berhasil manajemen waktu akan terlihat rapi dan terorganisir. Mereka akan lebih efisien dalam meletakkan barang-barang di sekitarnya, sehingga tidak menghabiskan banyak waktu untuk mendapatkannya. Pribadi yang sudah melakukan manajemen waktunya dengan baik juga akan tumbuh menjadi seseorang yang percaya diri. Hal tersebut timbul karena pekerjaan yang dikerjakan akan selesai tepat waktu, menjadikan ia yang terdepan hingga menarik perhatian di lingkungannya. Tapi yang paling penting, manajemen waktu bisa sangat bermanfaat dalam meminimalisir kadar stres dan kecemasan. Karena itu, mereka tidak akan sering memantau waktu dengan rasa cemas, karena mereka fokus dan tidak menunda pekerjaan. Sehingga setelah kewajibannya selesai, ia punya banyak waktu untuk keluarga atau bahkan dirinya sendiri. Jadi, kalau cara kalian mengelola waktu gimana? Share di kolom komen ya.